Nah, ya. Kita lanjut pembahasan Nisa tentang manusia sebagai ciptaan yang terbaik. Selalu polanya kita lihat manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Di dalam gambar dan rupa Allah itu ada potensi manusia untuk menjadi serupa dengan Allah. Karena manusia adalah gambar atau dicipta menurut gambar, ya. Nah, kenapa kok kita perlu belajar tentang Kristus, tentang Allah, dan sebagainya? Kok kita perlu belajar teologi tentang Allah? Karena kita dicipta oleh Allah dan dicipta menurut gambar Allah. Sehingga kita perlu tahu tentang Allah. Karena kita dicipta oleh Allah. Kecuali kamu dicipta bukan dari Allah, tapi evolusi dari monyet, ya kamu perlu belajar tentang monyet. Tapi karena kita dicipta oleh Allah, maka kita perlu belajar tentang Allah. Lalu dia menciptakan kita sesuai dengan gambarnya. Nah, berarti Allah ini walaupun kita tidak bisa lihat, adalah sesuatu yang real karena bisa digambar. Seperti meja ini, real karena bisa digambar. Ya, seperti kamu real, nyata, kamu bisa difoto. Udara ini yang kamu nggak lihat, tapi sebetulnya bisa dipotret. Ya, kalau kamu lihat ada gelombang, gelombang itu kok bisa, suara saya kok bisa nyampe dengan kalian, karena ada udara. Gitu. Ya, bahkan kegelapan itu semua punya gambar nih. Yang jelas segala sesuatu di luar Allah yang Allah ciptakan itu bisa dipotret, digambar. Dan Allah sendiri bisa digambar. Penciptanya sendiri bisa digambar, apalagi ciptaannya kan gitu. Nah, enggak. Nah, sebagai pencipta, Allah itu bisa digambar, punya gambar dan punya rupa. Nah, gambar Allah ini ternyata siapa? Bukan apa gambar, tapi siapa gambar. Siapa gambar Allah? Kristus, ya. Jadi siapa gambar Allah? Kristus. Nah, kita dicipta menurut Kristus itu. Sehingga kenapa kok kalian harus belajar tentang Kristus? Sebagai fondasinya itu belajar. Ya kan? Fondasinya adalah Kristus. Kenapa dia? Karena dialah gambar Allah yang menciptakan kita. Paham? Ya. Itulah sebenarnya kenapa kok kita belajar tentang Kristus. Karena dia adalah gambar Allah dan kita dicipta menurut Kristus itu. Jadi kamu belajar tentang Kristus, kamu belajar tentang dirimu karena dia adalah gambar Allah yang menciptakan kita. Dan kita dicipta menurut gambar itu. Jadi kalau kamu tahu gambar itu atau tahu tentang Kristus, ya kamu tahu dirimu. Itu. Ya, itulah sebab kenapa kita perlu belajar tentang Kristus. Ya, Kristus menciptakannya menurut gambarnya. Dan ternyata kita adalah ciptaan yang terbaik. Jadi sudah dijelaskan tentang penciptaan. Lalu Nisa juga menjelaskan bahwa gambar itu jatuh ke dalam dosa. Manusia mengalami kerusakan kodrat. Ya, tapi gambar Allah nggak hilang. Tetap ada gambar Allah, berarti tetap ada kehendak bebas di dalam kodrat atau manusia yang sudah berdosa atau yang sudah jatuh itu. Tetap ada gambar Allah, berarti di situ ada intelek, ada nous, ada kehendak bebas atau kebebasan kehendak. Ya. Nah, cuma manusia jadi cenderung berbuat dosa. Nah, itu yang pernah saya bahas di grup WA itu loh. Makanya kamu apa kok saya mendorong kalian itu baca karena itu tambahan yang mungkin nggak bisa dapatkan di kelas seperti ini. Ya. Nah, seperti hari ini kita bahas ekaristi. Nah, kamu baca yang saya share di grup itu. Ya, kalau nggak komen ya link-link WordPress-nya itu loh kamu buka, kamu baca, oke, kamu tulis. Itu tambahan, itu pelajaran kita juga. Ya, terutama saya share ya buat kalian. Kalau yang di luar itu nggak mau baca ya saya nggak peduli. Mereka baca, mereka mau keluar,
apa-apa. Ya, saya yakin ya banyak yang baca. Ya, beberapa itu sampai banyak tanya gitu kan, sampai beli buku-buku seperti itu mereka beli. Saya nggak mau kasih gratis. Ya karena saya ngerjainnya kan juga sulit. Ya, tapi sama kalian saya kasih ya walaupun nggak bayar, bayar. Jadi banyak yang saya kasih kalian yang free gitu. Apalagi di grup itu jika kalian belajar secara gratis. Ya, nah kembali ke Isa. Jadi manusia itu eh, masih punya kehendak bebas untuk meresponi anugerah Allah itu. Ya, tetapi ada kecenderungan memang berbuat dosa. Tapi manusia bisa meresponi. Ya, ketika manusia bisa meresponi, nah itulah timbullah yang namanya iman. Dan iman itu juga adalah karya manusia, kehendak bebas manusia yang sudah bersinergi dengan anugerah. Timbullah yang namanya iman. Nah, iman akhirnya percaya kepada Kristus lalu dipulihkan. Nah, waktu pemulihannya itulah yang kita belajar tentang inkarnasi. Jadi inkarnasi ini belajar tentang apa? Minggu lalu tujuan inkarnasi itu adalah apa? Pemulihan kodrat. Nah, kenapa? Kok dikatakan pemulihan? Berarti ada yang rusak ini. Apa yang rusak? Kodratnya. Ya, kodrat kita rusak lalu dipulihkan sehingga dia perlu datang mengambil satu kodrat yang baru. Jadi kodrat yang lama itu kita ini harus berpindah ke kodrat yang baru. Nah, pindahan kodrat baru itulah yang kalau tadi kamu baca di baptisan di grup tadi, coba buka baptisan itu. Tadi di grup tadi loh. Tuh ya. Misalnya nih. Nah, tadi ya. Nih, nih Ekaristi, Gregorius dari Nisa menjelaskan bahwa Ekaristi menyatukan tubuh kita dengan Tuhan. Baptisan menyatukan jiwa kita dengan Tuhan. Nah, jadi sejak kita dibaptis, ya, kita menyatukan diri kita dengan Allah. Berarti itulah kita mengalami yang namanya perpindahan kodrat dari yang lama menjadi baru. Tetapi kodrat yang baru itu perlu dikasih makan. Nah, itu yang kita sebut sebagai makan itu dalam dengan ekaristi. Ya. Nah, Nisa itu menggunakan analogi untuk menjelaskan bagaimana tubuh kita yang telah menerima racun itu berarti dosa, membutuhkan penawar yang hanya dapat dimasukkan melalui makan dan minum. Jadi penawar itu kayak kamu digigit ular, kamu kena racun ular, sak ular. Nah, itulah dosa yang ada di dalam kodrat kita. Dan itu kamu butuh penawar, obat. Obat itu hanya bisa masuk dengan kamu makan dan minum. Makan dan minum siapa? Tubuh Kristus. Ya, jadi tubuh Kristus yang adalah wadah keilahian adalah penawar itu. Gregorius menggambarkan bahwa seperti air yang memberikan tubuhnya pada kantong kulit, makanan atau roti dan anggur ini dengan menjadi daging dan darah memberikan massa pada tubuh manusia. Nourishment, makanan ini adalah tubuh. Nah, maksudnya adalah waktu Yesus hidup di dunia, dia makan roti kan. Maka tubuhnya bisa bertambah besar kan. Oke, dia bisa hidup sampai umur 33 tahun. Itu karena apa? Karena dia makan roti. Jadi di dalam tubuhnya sudah menyerap roti. Nah, ketika kita sekarang disuruh untuk makan tubuh dan darah Yesus, oke, dalam Ekaristi itu, ya, tubuh dan darah itulah dianggap sebagai roti karena di dalamnya mengandung roti. Tubuhnya itu mengandung roti. Nah, itu yang saya jelaskan di sini, ya. Yang saya jelaskan di sini, di ini ya. Nah, kamu baca mana tadi ya? Nah, ini. Kamu baca. Saint Gregorius Nisa tentang Ekaristi dan kehidupan Kristiani. Gregorius menjawab pertanyaan ini dengan membandingkan Ekaristi dengan makanan yang menyehatkan tubuh jasmani. Firman Allah masuk ke dalam persatuan dengan natur manusia ketika firman hidup dalam tubuh seperti kita. Ia memberi makan tubuhnya dengan cara-cara yang wajib seperti makan dan minum. Tubuhnya dipelihara oleh roti dan roti ini dikuduskan oleh firman yang tinggal di dalam tubuh. Dengan cara yang sama, roti yang dikuduskan dalam Ekaristi diubah menjadi tubuh firman. Jadi rotinya jadi tubuh, sekarang dibalikin, tubuhnya jadi roti. Itulah yang kamu makan di gereja itu.
Ngerti nggak? Waktu Yesus hidup di dunia, dia ambil roti, dia makan, roti itu jadi tubuh. Ketika dia memberikan tubuhnya, dia ubah lagi tubuh itu jadi roti. Roti itu yang kita makan dalam perjamuan kudus. Nah, roti yang kita makan itu, itulah tubuh Kristus. Ya. Nah, nanti kita bahas tentang Ekaristi dan kehidupan Kristiani. Nah, ini kita bahas karena apa? Ini bicara tentang pemulihan tadi. Jadi baptisan, sakramen Ekaristi, perjamuan kudus itu adalah pemulihan. Oke, jadi di ciptaan terbaik jatuh ke dalam dosa, pemulihan. Nah, sekarang kita mau masuk tahap pemulihan ini. Kita bicara tentang inkarnasi, lalu nanti ada bahas tentang ini pengilahian kodrat. Ini semua bicara pemulihan. Nah, nanti terakhir consummation atau pemuliaan. Pemulihan atau apokastastasis. Jadi 4 ya. Nanti kalian bikin selalu 4 poin itu. Penciptaan, kejatuhan, pemulihan, pemuliaan atau apokastasis. Nah, 4 poin itu kamu mesti dapat paragrafnya, nanti kamu susun. Ya, susun paragraf-paragraf mana yang masuk pemuliaan, penciptaan, pemulihan, dan kejatuhan. Paham di sini? Ya. Nah, 2 fase penghindarian kodrat manusia di dalam Kristus, saya sudah bikin beberapa yang kita mau bahas hari ini. Semoga ini bisa tercover ya. Ya kadang-kadang penjelasan saya itu menyangkut ke ini itu akhirnya jadi lama. Jadi saya harap saya tidak bikin lagi paragraf-paragrafnya yang bentuknya kayak warna-warni, kalian yang lanjut. Ya, misalnya Pak, kalimat analisisnya kok panjang-panjang. Nah, kalau kalimat analisis yang panjang itu jadi bisa beberapa paragraf jadinya. Nah, nanti saya kasih lihat contoh misalnya. Oke, tentang pembaptisan dan penerimaan kematian udah. Yang ini udah ya, udah baca ya. Oke, kan kalau lupa kalian tinggal baca ini aja. Sorry, blog ini. Ikuti blog saya ini kan. Ini kenapa kok terlalu ini ya, terang. Tapi oke ya, kalau ini oke. Terlalu terang juga ya. Coba di ini dulu. Tentang pembaptisan penerimaan kematian sudah ya. Oke. Terus tentang panggilan manusia menjadikan dirinya anak Allah ini yang belum ya. Atau ini 2 fase? Oh, udah juga. Oke. Sip. Pembaptisan penerimaan kematian udah. Ini panggilan manusia untuk menjadikan dirinya sebagai anak Allah ya. Ini. Sudah dibaca? Nggak salah siapa yang baca itu bilang? Hah? Enggak, di YouTube saya udah ada yang baca. Kalau kalau gitu eh, itu saya jelasin aja dari nanti kalian baca aja deh sendiri ya. Ini sebenarnya sudah ada di sini. Oh, ini belum ya? Oke, kalau gitu ini aja deh. Ya, supaya nggak lompat. Ya, pikirannya nanti terlompat. Tapi berarti terakhir kemarin 2 fase ya. Oh, oke, I see. Nah, sekarang coba baca nih, pembaptisan. Nah, ini berarti kalau kita bahas pembaptisan masuk ke tahap mana nih? Pemulihan. Ya. Bagaimana kodrat itu dipulihkan melalui baptisan. Kemudian bagaimana bertumbuh melalui ekaristi. Itu dia. Nah, ini yang kita mau bahas hari ini, pemulihan. Coba baca Sofi satu paragraf ya. Habis itu nanti pindah-pindah gitu, biar semua dapat. Dalam pengertian dibersihkan dari dosa sehingga mereka dapat kembali pada saat kebangkitan dalam kemudian. Dalam pembaptisan kemudian kematian dalam bentuk kematian yang diberikan oleh air, karena air adalah elemen yang paling dekat di tempat yang tepat dan alami untuk semua mati oleh kuasa ilahi dan oleh kehendak Allah
dan ilham roh yang secara misterius turun untuk pembebasan kita. Jadi bukan kehancuran total, memang benar, tetapi semacam keputusan dalam kelangsungan kejahatan. Ini adalah permulaan dan penyebab dari apa yang akan digenapi sepenuhnya pada kebangkitan agung. Kebangkitan adalah awal dari pemulihan kita kepada keadaan kebahagiaan kita yang semula, yang bersifat ilahi dan jauh dari segala kesedihan. Lain menggantikan api karena siapa yang disucikan dari kejahatan oleh akhir misteri tidak memerlukan bentuk pemurnian lainnya. Mereka yang tidak disucikan dengan cara ini harus disucikan dengan api. Penampilan yang dapat dilihat tidak berubah pada saat pembaptisan. Orang tua tidak menjadi muda dan keriput tidak dihilangkan. Namun manusia batinia diperbaharui dan apa yang telah ternoda oleh dosa dan menjadi tua karena kebiasaan-kebiasaan jahat kembali kepada kepolosan seorang anak kecil melalui anugerah yang berdaulat ini. Kita dipulihkan kepada kelindahan asli kita yang dapat dicetak dalam diri kita pada saat menciptakan kita oleh Allah Sang Seniman Agung. Nah, itu dia. Ya, kamu baca, kamu coba garis bawahi. Ya, nah, apa poin-poin penting atau analisisnya di situ. Oke? Nah, nanti saya jelasin. Kita baca lagi. Andro, yang kedua. Kita pembaptisan mesti dituntut untuk imannya manusia harus memberikan imannya secara bebas karena hanya makhluk mati dan tidak akan dapat dipaksa melakukan apapun untuk mendapatkan diri. Kasih karunia memanggil manusia, tetapi kehendak manusia harus merespon. Rahmat yang diterima melalui pembaptisan harus secara aktif diterima oleh Tuhan. Nah, jadi gitu. Kehendak harus bisa merespon karena kehendak itu masih berfungsi. Kehendak itu masih menjadi gambar Allah. Kalau kehendak nggak merespon, maka kehendak itu nggak dipulihkan. Nah, kalau kehendak nggak dipulihkan, kodrat kita nggak dipulihkan. Itulah sebabnya saya tidak setuju kalau mengatakan manusia nggak bisa menolak anugerah. Karena total depravity itu, kejatuhan total itu, sehingga kehendaknya juga rusak. Akibatnya ya hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah itu yang bisa diselamatkan. Karena manusia nggak bisa merespon, nggak punya kehendak. Kehendak bebasnya nggak ada. Gitu. Nah, saya tidak percaya itu. Kehendak bebas masih ada. Dan ketika merespon itu, ya, maka kehendak itu dipulihkan. Nah, kehendak dipulihkan, gambar Allah dalam diri kita itu dipulihkan. Jadi kehendak pasti bisa merespon. Nah, itu dibahas di mana itu? Nanti ya kita coba lihat di sini. Kalau nggak salah di bagian masalah 2 fase pemulihan ini ya, tentang kehendak ya. Oke, jadi kehendak akan dipulihkan. Coba baca lagi. Rahmat yang diberikan melalui pembaptisan lalu secara aktif diterima oleh kita. Dan tanda-tanda manusia yang baru dilahirkan adalah cenderungan kepada yang terbaik dan gerakan jiwa yang bebas. Iya. Ketika ia mulai menempuh jalan yang baru. Manusia lama lenyap hanya melalui perbuatan-perbuatan. Anugerah baptisan memberikan saksian bahwa manusia telah diampuni dan ditunjukkan belas kasihan. Tapi tidak berarti bahwa ia telah benar-benar menjadi salah. Oke. Yang ketiga, baca. Hartono. Orang yang menerima air kelahiran kembali adalah seperti seorang prajurit muda yang baru saja didaftarkan sebagai seorang prajurit, tapi yang belum menunjukkan semangat bela diri atau keberanian. Hal besar diharapkan darinya dan hanya setelah dia mencapai prestasinya barulah dia layak untuk dihargai dengan kebahagiaan. Iman membutuhkan prestasinya, iman membutuhkan persahabatan dengan saudaranya, yaitu kehidupan yang saleh. Saat pembaptisan, saya dilahirkan kembali sebagai anak Allah dan mereka yang terlahir kembali harus menunjukkan kesamaan mereka dengan orang tua mereka. Hubungan mereka harus dibuktikan dengan kehidupan mereka.
Jika seorang tidak membuktikan garis keturunannya yang mulia melalui perbuatan-perbuatannya, maka itu adalah pertanda budi. Dia bukan anak yang sah, tetapi hanya anak yatim. Nah, itu dia. Oke. Terus satu lagi, Safat. Lain bahwa mereka kehidupan cinta pada kehidupan mereka, bahwa jiwa mereka belum dibersihkan dari kotoran nafsu. Ayat karena manusia yang baru dilahirkan, dia menunjukkan karunia Roh Kudus karena Kristus. Menyatukan manusia dengan Allah hanya menyatukan apa yang layak untuk bersekutu dengan keiladian. Yang baru dibaptiskan harus menunjukkan bahwa ia telah bebas memilih untuk menjalani sebuah kehidupan yang baru. Dalam kelahiran kembali kita, dan keindahan yang diberikan kepada jiwa melalui dan bergantung pada keinginan kita sendiri, semakin kita berusaha keras untuk menjalani kehidupan yang layak bagi Allah, semakin jiwa kita akan mempertingkatkan. Anugerah dimanifestasikan dalam pilihan bebas dari permendak, dari aktivitas permendak diperlukan agar anugerah dapat mencapai dengan keduanya bersifat sinergi dan Iya, anugerah dan kehendak harus bertemu. Itu namanya sinergi. Baru terjadi yang namanya iman itu, ya, dalam baptisan itu. Oke, kenapa kehendak harus dilibatkan? Karena kehendak itu harus dipulihkan. Jadi kalau manusia nggak punya kehendak itu kayak robot aja, ya kan, nggak bisa pilih. Nah, manusia adalah manusia, bukan seperti robot yang nggak bisa memilih. Dia bisa memilih, walaupun memang ada kecenderungan untuk menolak. Tetapi ada kehendak yang kita bisa pilih. Nah, itulah sebabnya ada usaha-usaha dari kita yang tidak boleh menyerah ketika kita itu memberitakan Injil. Karena manusia menolak, bisa, tapi kita nggak boleh menyerah. Kita mencoba bagaimana meminta hikmat dari Roh Kudus supaya kehendaknya luluh untuk menerima Kristus misalnya. Ya, sekali ditolak, ya bukan berarti orang itu selamanya akan menolak, enggak juga, kehendaknya bisa meresponi lagi gitu. Nah, tapi dia bisa menolak atau menerima, walaupun lebih banyak yang menolak misalnya. Tapi jangan menyerah gitu. Ya, oke. Nah, misalnya 3 paragraf ini ya kamu ringkas gitu ya. Kamu ringkas atau kamu analisis itu sama ya. Nah, kalau misalnya saya ringkas itu seperti ini. Gregorius dari Nisa, baca Ika. Gregorius dari Nisa mengajarkan bahwa baptisan adalah ritual di mana hal-hal yang terpisahkan dibersihkan dari dosa sehingga mereka dapat disatukan kembali dalam kebangkitan dengan kemurnian. Dalam kebaptisan, air berfungsi sebagai elemen kemurnian yang melambangkan kematian dan kesusahan dari kejahatan, bukan penghancuran total, tapi sebagai permulaan dari kita kepada kebahagiaan dengan pulang. Meskipun penampilan fisik tidak berubah, manusia batinnya diperbaharui. Bagi kepada kepolosan seorang yang kecil menyatu dan sederhana. Baptisan adalah awal dari pemulihan jiwa kita yang tergoda oleh dosa kepada keindahan asli yang telah diciptakan oleh Allah pada saat. Nah, ini kamu bisa copy di kalimat ini. Ini jadi warna apa? Biru. Ya, atau ini lagi. Baca lagi. Smart. Saya jelaskan dulu. Jadi pembaptisan itu apa? Ya kita ikut mati. Seperti Kristus yang mati itu. Sehingga kita dipisahkan, dibersihkan dari dosa. Supaya kita bisa dibangkitkan. Maksudnya dipersatukan kembali dengan kodrat yang baru. Jadi kalau kita belum mati, ya nggak bangkit. Kalau nggak bangkit, ya nggak dapat kodrat yang baru. Jadi pembaptisan itu, ya, itu adalah kita lahir baru dengan memakai kodrat manusia baru, yaitu Kristus itu. Ya, dalam pembaptisan di dalam air memang, maka air itu sebagai elemen pemurnian.
yang air itu melambangkan kematian atau pemutusan dari dosa. Ya, bukan kehancuran total, tapi sebagai permulaan. Nah, jadi kamu mati bukan berarti mati total, maksudnya mati nggak bangkit lagi, enggak. Tapi permulaan dari pemulihan kita kepada kedatangan kebahagiaan ilahi yang semula. Ya, walaupun setelah kita dibaptis, fisik kita nggak berubah, ya kan? Manusia batinnya diperbarui, kita kembali, fisik nggak berubah, tapi manusia batinnya apa? Jadi kayak anak kecil. Jadi rohnya yang lahir baru. Fisik kamu ya sudah lahir sekali dari rahim ibumu. Tapi roh lahir dari baptisan. Nah, karena roh sebelumnya itu sudah terputus dari Allah sebab dosa. Ya, nah sekarang dengan baptis roh kamu kembali jadi baru. Berarti polos lagi kayak anak kecil. Ya, sehingga pembaptisan itu awal dari pemulihan jiwa kita yang ternoda oleh dosa kepada keindahan asli yang telah dicetak oleh Allah pada saat penciptaan. Jadi kembali lagi ke orang Islam itu bilang kembali ke fitrah. Jadi kembali ke fitrahnya itu bukan nanti akhir zaman pada saat pembaptisan itu. Jadi kekristenan lebih maju pemikirannya. Ya. Kita udah mengalami pembaptisan itu kita udah mengalami yang namanya keindahan asli yang awal. Gitu. Oke, yang kedua. Ya baca. Dan pertobatan dalam pembaptisan. Dia harus memberikan kepadanya secara bebas karena hanya makhluk-makhluk mati dan tidak rasional yang dapat dipaksa oleh kehendak orang lain. Utamanya memanggil manusia, tetapi kehendak manusia harus merespon rahmat yang diterima melalui pembaptisan harus aktif diterima oleh kehendak. Dan karena manusia yang baru dilahirkan adalah kecenderungan kepada yang terbaik dan gerakan jiwa yang bebas. Manusia sama dan hanya melalui perbuatan-perbuatan baik. Berat baptisan memberikan kesaksian bahwa manusia telah diampuni dan ditunjukkan belas kasihan. Tetapi membutuhkan usaha kelanjutan untuk mencapai kehidupan yang sempurna. Ya, jadi setelah dibaptis, ya maka di situ kita sudah mati bagi dosa, sekarang hidup bagi Allah. Sehingga ya kita harus menghidupi baptisan itu dengan kehidupan perbuatan yang saleh atau kebajikan yang saya bilang ini, ya kan? Fondasi ada lahir baru. Oke, terus tekun askes dalam kebajikan, hasilkan kebajikan, ya kan? Kebajikan menghasilkan purifikasi. Purifikasi mendatangkan apa? Iluminasi. Iluminasi mendatangkan emisisi. Ya. Nah ini terus dikerjakan. Contoh sini, ya kamu dibaptis, belajar tentang baptisan. Oke, belajar tentang baptisan. Ya, askesnya apa? Tekunannya apa? Baptis terus. Terus menerus dibaptis dalam kematian dan kehidupan. Ya, bukan dicelupkan ke air terus. Nah, ini kita mengalami kehidupan yang terus menerus dibaptis. Ya, setiap hari kita harus ada mematikan dosa-dosa kita. Nah, sampai indikatornya adalah kebajikan itu. Imanmu gimana? Paulus bilang, imanmu bagaimana nih? Cek, kan perbuatan ada enggak? Paulus bilang, imanmu ada, oke. Ada enggak pengharapan? Ada enggak kasih? Nah, yang dia ngomong itu buah-buah roh itu. Buah roh itu kan si sukacita dan sebagainya. Oke. Nah, misalnya Maximus ngomong apa? Iman. Oke, ada. Tapi dari iman itu takut akan Allah kan? Kita nggak takut akan Allah.
Nah, dari takut akan Allah itu datang nggak penguasaan diri? Datang nggak kesabaran, long suffering? Datang nggak harapan? Datang nggak anticipation? Datang nggak kasih? Nah, ini adalah tanda-tanda orang yang terus tadi yang bisa bilang apa? Usaha berkelanjutan untuk mencapai kehidupan yang sahih terus dikerjakan sampai purifikasi ya. Purifikasi ini dua, station dan kasih. Ya. Station itu pemurnian dari hawa nafsu dan kita bisa mempunyai kasih. Nah, dari kasih inilah kita mengalami yang namanya iluminasi dan ya, teosis. Oke, nah itu langkah-langkahnya. Nah, nanti kita pelajari lagi dari Nisa ya, berikutnya apa. Oke, terus nih Devi. Gregory juga menyatakan bahwa setelah dibaptis tetap serupa dengan kehidupan mereka sebelumnya, menunjukkan bahwa jiwa mereka belum benar-benar dibersihkan dari hawa nafsu. Oke, jadi meskipun sudah dibaptis, tapi kita masih tetap hidup dalam yang lama, ini menunjukkan jiwa kita belum benar-benar dibersihkan dari hawa nafsu. Bisa terjadi. Terus? Orang yang baru dibersihkan harus menunjukkan bahwa dia telah bebas memilih dalam kehidupan baru. Nah, itu dia. Terus? Dalam kelahiran kembali kita, tingkat keindahan yang diberikan kepada jiwa melalui anugerah bergantung pada keinginan kita sendiri. Semakin kita berusaha keras untuk menjalani kehidupan yang lain bagi Allah, semakin jiwa kita akan dimuliakan. Iya. Anugerah dimanifestasikan dalam pilihan bebas dari kehendak. Tetapi aktivitas kehendak diperlukan agar anugerah dapat dicapai dengan hubungan keduanya bersifat sinergis dan iya. Anugerah diberikan, tapi di dalam pilihan bebas dari kehendak. Oleh sebab itu, anugerah itu nggak pernah maksa. Dia berikan kamu kebebasan. Maka kita butuh kehendak agar anugerah itu bisa kita capai. Ya, kita butuh kehendak agar anugerah itu bisa dicapai. Karena anugerah nggak dipaksa. Gitu. Nah, itulah sebabnya kita perlu kehendak untuk mencapai anugerah itu. Nah, itulah namanya hubungan keduanya jadinya bersifat harmonis, sinergis. Ya, karena nggak ada paksaan. Oke, kalau ada paksaan, nggak ada harmonis lagi. Ya, nggak ada ketaatan lagi. Yang namanya ketaatan itu selalu ada sinergi dan harmoni. Ya, itu ketaatan. Bukan ketertundukan atau apa ya, penjajahan. Kalau penjajahan itu nggak ada pilihan. Mau nggak mau kamu harus patuh, harus ikut, nggak ada pilihan bebas. Itu penjajahan namanya, belenggu. Ya, kita dibelenggu dosa ya seperti itu. Ya, oke. Nah, refleksinya, ya ini kalau ngutip kalimat-kalimat ini kan baru kalimat analisis atau kalimat apa ya, ringkasan ya. Nah, kamu perlu kasih komentar. Ya. Nah, komentarnya misalnya seperti ini nih. Ini berarti warna hitam ya. Nah, aplikasi ini juga bisa, kalimat aplikasi ini kalimat-kalimat yang kalau kita belajar paragraf itu tadi. Setelah biru, hitam. Gitu ya. Nah, coba baca refleksinya. Marsha. Gantian, ya. Tapi mengajak kita untuk melihat keputusan sebagai sesuatu yang tidak sesuai. Karena hasil yang Iya, jadi pembaptisan itu bukan sekedar upacara atau sakramen biasa, ya. Tapi ini transformasi rohani yang mendalam. Terus bisa membersihkan kita dari dosa dan kita untuk disisihkan dengan. Namun ini hanya awal dari perjalanan Tuhan ini. Dan kita harus mewujudkan dalam tindakan nyata serta perubahan yang terjadi dalam dalam hidup.
Bisa mengingatkan kita agar berjuang betul dalam kesalahan dan berbuat baik, serta menjaga kemudian kita tetap berpegang pada Allah. Nah, itu kamu harus bisa berikan kalimat-kalimat yang sifatnya apa ya? Komentari gitu ya, atau kalimat-kalimat yang sifatnya refleksi atau eh, apa? Implikasi. Ini refleksi itu maksudnya implikasi gitu ya. Jadi kalau penjelasan Gregoris tadi ya berarti pembaptisan itu transformasi rohani, membersihkan kita dari dosa, mempersiapkan kita untuk kebangkitan yang murni. Ya, ini juga awal dari perjalanan rohani kita. Nah, itu pembaptisan. Awal dari kita mengikut Kristus. Ya, awal dari perjalanan rohani. Nah, apa aplikasinya? Coba, Alvin. Aplikasi menunjukkan perbuatan baik. Setelah pembaptisan kita harus aktif menunjukkan perbuatan baik, mencerminkan hidup kita. Seperti seorang prajurit muda yang baru didaftarkan, harus menunjukkan semangat dan keberanian dalam Iya. Jadi menghidupi pembaptisan dengan menunjukkan perbuatan baik. Yang kedua, melihara dengan dan pertobatan. Dari dosa, jaga jiwa kita tetap suci dan layak Allah. Ini berarti pengambilan refleksi diri dan memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. menghidupi baptisan itu kayak tadi ini. Ada imannya, ada pertobatannya, ada kebajikannya. Ya, itu aplikasi, itu kalimat-kalimat aplikasi. Terus Harga yang telah membaptisan. Harga yang telah menerima kalau pembaptisan dan dosa itu sesuai dengan tingkat Allah. Mengakui bahwa anak ini adalah pemberian yang berharga dan bertanggung hidup sesuai dengan itu. Hidupi kehidupan yang salah. Bangun kehidupan yang penuh dengan perbuatan baik dan kesalehan sebagai bukti nyata dari pemahaman dunia yang kita terima melalui pembaptisan. Ini termasuk tindakan nyata seperti membantu sesama, doa, dan aktif dalam komunitas iman. iya, itu misalnya ya, aplikasinya. Terus Dengan memahami dan mengaplikasikan ajaran ini, kita dapat menjalani kehidupan yang mencerminkan anugerah pembaptisan, hidup dalam kesalehan, dan menunjukkan kesamaan kita dengan Tuhan melalui perbuatan baik dan kehidupan yang penuh kasih. oh ini salah ini ya. Ini buang aja. Oke, jadi penutupnya misalnya gimana? Kontribusinya kita menjalani kehidupan yang mencerminkan apa? Anugerah pembaptisan. Ya, hidup di dalam saleh dan apa? Menunjukkan kesamaan kita dengan Tuhan. Ya, menjadi serupa dengan Allah itu. Dengan perbuatan baik dan kehidupan yang penuh kasih. Itu misalnya kayak gitu, bikin kalimat penutupnya. Ya. Oke. Kita lanjut aja baca lagi yang ini. Panggilan manusia untuk menjadikan dirinya sebagai coba baca email. Satu paragraf. Tuhan oleh Tuhannya, jadikan dirinya sebagai anak Allah. Tuhan memerintahkan kita untuk menyatakan dalam pelajaran kita bahwa Allah adalah Bapa kita. Dia memerintahkan kita untuk menjadikan diri kita serupa dengan Bapa Tuhan surgawi kita dengan menjalani kehidupan yang layak baginya. Dalam pengertian ini dapat dikatakan bahwa kekristenan adalah tujuan dari natur Allah. Awal dari pergumulan manusia adalah kasihnya kepada Allah dan kasih itu dicurahkan dalam doa. Barang siapa terbakar oleh kasih tidak akan pernah menemukan rasa kenyang dalam doa, tetapi akan selalu diikuti oleh hasrat akan kebahagiaan. Perintah Kristus kepada manusia untuk menjadikan dirinya serupa dengan Allah melalui penyeruan atau peneladanan tidak berada di luar batas kodrat kita karena manusia diciptakan sebagai rupa dan gambar Allah. Namun keserupaan yang sejati dengan Allah hanya dapat dicapai oleh manusia yang telah dilahirkan kembali, yang di dalam dirinya gambar Allah telah dipulihkan dan dipenuhkan, dan hal ini hanya mungkin terjadi melalui Kristus, yang di dalamnya pembaruan itu telah dicapai. Proses peneladanan ini tidak ada hasilnya karena ini adalah menjadikan diri kita serupa dengan Dia yang kekal. Iya. Jadi tidak ada habisnya gitu. Oke, itu menurut Nisa. Pemurnian itu ya berjalan terus serupa dengan dia di dalam kekekalan.
Jadi waktu kamu dalam teosis itu pun, itu nggak berhenti titik. Terus serupa dengan Kristus. Ya, nah itulah dalam kekekalan itu. Oke, nanti kita bahas lagi. Yang kedua, pendakian Bagian pada alam ini bisa lain dari asal dari kehidupan sensual dan tensional dan pemulihan kedaulatan akademik. Kita dapat mengambil kita kepada Allah terus menerus mengalirkan pendapatan tempat yang lebih tinggi dan dengan keinginan yang terus menerus di hal yang lebih tinggi. Kemenangan ini diwujudkan dari sikap tanpa hati yang Gregorius merupakan awal dan fondasi yang rumusan Gregorius bahwa moderasi adalah sifat kebajikan dan konsep invasivitas sebagai jalan tengah diambil dari Aristoteles. terus kebajikan apa? Terus tadi Tidak boleh berlebihan atau ekstrim ya. Jangan kebajikan itu seperti lorong gunung yang sempit yang mengarah menjadi berat di antara dua jiwa kurang yang sama berbahayanya. Jiwa harus mengatasi kecenderungan indera, tetapi perjuangannya melawan mereka tidak boleh berlebihan karena terlalu banyak perhatian dan patuh Pada tubuh. pada tubuh. Dapat mengalihkan perhatian jiwa dari apa yang benar-benar lebih unggul dan menjabatnya dalam lingkungan kekhawatiran kecil. Lebih jauh lagi, orang-orang yang terbawa oleh Kurang besar ya. Nah, pergumulan ini tidak berada dalam kondisi untuk mengangkat pikiran mereka besaran. dan melakukan hal-hal yang lebih tinggi karena mereka terkubur dalam kehatian mereka untuk menguasai kegagihannya mereka. Tujuan sejati dari kompetensia dan kuasa bukanlah untuk mengatasi tubuh, tetapi untuk mengubahnya menjadi pelayanan jiwa. Dan rasa takut maupun keberanian bukanlah kebajikan, melainkan hanya keberanian yang merupakan jalan tengah di antara kebudayaan. Manusia harus berjuang untuk tidak menjadi licin atau sederhana, tetapi kebijaksanaan. Untuk tidak menjadi sensual atau tidak menyukai daging, tetapi untuk kesucian. Bahkan kesalehan adalah tahap peralihan antara kardio dan artis. Karena harus disetel hanya pada tingkat yang sama maksudnya. Jika tidak, suara yang dihasilkannya akan menurun. Iya. Ini bagaimana kita menjalani kehidupan yang saleh ini. Ya. Salah satunya tadi jalan tengah atau jalan kebajikan. Tidak terlalu ekstrim ke kiri atau ke kanan. Nah, ini konsep Aristoteles ini. Ya, nanti kita jelasin. Terus ini Krisman. Regulasi arti keberawanan. Iya, sebagai bentuk kemurnian tertinggi, namun juga tidak menolak pernikahan yang menekankan bahwa tujuan manusia bukanlah perawanan fisik Marx, melainkan cara hidup yang saleh yang tampaknya perawanan tidak lebih dari asing di hidup Bali. Tidak ada dasar untuk menyampaikan untuk nafsu atau Mengutuk. yang seharusnya dilakukan sebagai sesuatu yang membalukan. Tulisannya, ia tidak menyetujui aksesisme ekstrim dari Terapis. Terus diinstruksikan oleh setan. Mereka membakar simbol-simbol ada di dalam hati mereka diciptakan Allah seolah
tidak tertutup. Oke. Baca lagi, Krisna. Skeptis bisa kami membangun dan dosa kepada dan dapat dan tua. Manusia harus menunjukkan kekuatan hati yang sama bertentangan di dalam dirinya sendiri. Kehidupan yang berkumpul adalah sebuah pertemuan dan penyederhanaan jiwa. Dengan penyederhanaan dan ironis tidak bermaksud bahwa kualitas jiwa harus dihilangkan, tetapi mereka harus membentuk satu kesatuan yang harmonis dalam kemenangan atas gangguan dan kerusakan nafsu manusia, menyelamatkan dirinya dari perpecahan internal kembali ke keadaan yang baik, menjadi disederhanakan dan menjadi satu kesatuan yang sejati, sehingga apa yang terlihat dalam dirinya sama dengan apa yang tersembunyi, dan apa yang dia hargai dalam dirinya sama dengan apa yang dia tampilkan. Iya. Oke. Ini bahasa Pesel ya. Terus Mereka ini mengekspresikan dirinya sebagai cinta, kesatuan, dan kasih. Pada siapakah Tuhan menjanjikan kebahagiaan di penghakiman terakhir dan neraka? Bukan karena kita telah mengenakan jubah yang tidak dapat binasa, bukan pula karena kita telah menghapuskan dosa-dosa kita, tetapi karena kita telah melakukan perbuatan-perbuatan kasih. Dia akan membacakan daftar orang-orang yang telah kita beri makan, air, dan pakaian. Seperti kita mengampuni orang yang berhutang kepada kita. Ini adalah kebajikan yang terbesar. Kebajikan ini lebih tinggi daripada batas-batas natur manusia, karena pengampunan hanya pantas diberikan kepada Allah. Dan barang siapa yang mengampuni, telah menjadi dirinya sebagai anak kedua. Allah mengungkapkan pengakuan kita dan pemerintah semua orang, dan pengakuan kita bahwa hutang dan dosa adalah hal yang umum bagi seluruh umat manusia. Dengan amal kita mengatasi kesombongan dan keterasingan. Oke. Ini ya tadi bagaimana kita menghidupi nilai-nilai ini masuk ke pemulihan tadi. Nilai-nilai asketisme, kebajikan ya. Terus Fitri? Semua manusia diciptakan menurut gambar Allah. Semua manusia menyandang gambar juru selamat kita, dan semua manusia menikmati kasih Allah. Kasih kepada sesama tidak dapat dipisahkan dari kasih kepada Allah. Dan yang satu tidak mungkin tanpa yang lain. Kasih adalah sebuah hubungan internal dan sebuah pertumbuhan bersama dengan objek yang dikasihi. Hubungan ini mewujudkan dalam gereja. Dalam Kidung Agung, gereja dilambangkan dengan gambar tali sehingga semuanya menjadi satu tali dan satu rantai. Kasih yang sempurna mengusir rasa takut, dan rasa takut juga menjadi kasih. Orang yang diselamatkan ternyata menjadi bagian dari kesatuan besar semua orang dalam kedekatan mereka dengan satu kebaikan. Kedekatan dengan satu kebaikan ini, kesatuan dengan Roh Kudus ini adalah dasar dari cinta manusia universal. Hanya dalam kehidupan rohani umat manusia dipersatukan kembali, dan integritas kehidupan pribadi diperkuat melalui kesatuan hidup dalam komunitas persaudaraan. Oke. Ini cukup panjang ya. Bagaimana kita dipanggil menghidupi baptisan itu dengan menjadi anak Allah. Begitu kamu dibaptis, ya kamu diangkat atau diadopsi menjadi anak Allah. Nah, seperti apa anak Allah itu? Ya menjadikan dirinya seperti Allah. Nah, kamu adalah anak Allah. Menjadikan dirimu seperti Allah. Nah, poin-poin apa aja seperti Allah itu? Jalannya adalah jalan asketisme. Oke, coba kita lihat ya. Ini saya sudah ringkas. Mau baca lagi. Nah, ini kalimat analisisnya. Helmi. Oleh nilainya seperti antara. Jika Tuhan memberkati kita mengatakan dalam doa-doa kita bahwa Allah adalah Bapa kita yang memerintahkan kita untuk menjadikan diri kita serupa dengan Bapa surgawi, kita dengan menjalani kehidupan yang layak. Dalam pengertian ini dapat dikatakan bahwa Kristiani adalah tujuan dari Tuhan. Nah, itu dia.
Jadi kalau kita memanggil Allah kita sebagai Bapa karena kita anak kan, maka memanggil Allah itu sebagai Bapa. Nah, kalau sebagai Bapa, kita menjadikan diri kita serupa dengan Bapa surgawi kita. Ya. Sehingga orang-orang Kristen itu adalah tiruan, ya, peniru-peniru Allah atau tiruan dari natur Allah. Terus happy awal Awal dari pengumpulan manusia adalah pada Allah dan dituangkan dalam doa. Siapa berbakar oleh kasih tidak akan pernah menemukan kesepian dalam doa. Kalian selalu diikuti oleh hasrat akan bahagia. Nah, misalnya kita berdoa, contoh doa Bapa kami. Kamu memanggil Allah itu Bapa kami yang ada di surga. Itu adalah kata-kata yang begitu kuat. Tapi karena kita terbiasa ngucapinnya, seolah-olah kehilangan maknanya gitu ya. Kehilangan apinya. Jadi nggak membakar kita lagi. Nah, harusnya itu terbakar ya. Terbakar oleh kasih. Dan kita nggak pernah menemukan rasa kenyang dalam doa. Tapi selalu diliputi oleh apa? Hasrat akan sukacita, akan kebahagiaan. Nah, itu orang yang dipenuhi oleh kasih katanya. Terus? Siap jadikan serupa dengan Allah. Tidak berlaku atas Tuhan kita. Manusia diciptakan sebagai rupa dan gambar Allah. Iya. Terus? Namun keserupaan sejati dengan Allah dapat dicapai oleh manusia yang belajar kembali, yang di dalam dirinya gambar Allah telah dibuktikan dan dibuktikan, dan hal ini hanya mungkin terjadi melalui Kristus yang di dalam dirinya pembaruan itu telah dicapai. Proses penelitian ini tidak ada habisnya, karena ini adalah menjadikan diri kita serupa dengan Dia yang kekal. Iya. Jadi kita meneladani Kristus yang sudah sempurna terus menerus. Ya. Kristusnya sudah selesai, sudah berhenti dia dalam proses kesempurnaan. Oke. Tetapi kita yang sekarang melanjutkan itu proses kesempurnaan itu menjadikan diri kita serupa dengan dia yang kekal tanpa ada habisnya, tidak ada habisnya, terus menerus sampai kekekalan. Terus pendakian? Pendakian itu pada bentuk yang berbeda. Hal ini dicapai melalui kemenangan presiden dan juga kebebasan dari pihak seksual dan nasional dan pemulihan kedaulatan akal budi, dan jiwa. Kita dapat mengangkat diri kita kepada Allah hanya dengan terus mengalihkan perhatian kita kepada yang tinggi dan dengan memiliki keinginan yang terus menerus untuk hal-hal yang lebih tinggi. Iya, makanya itu apa tinggi. Berarti makin sulit. Karena makin tinggi, kita makin tinggi ya berarti makin jauh dari bawah. Ya, sama kamu naik lantai 5 sampai lantai 10. Lantai 10 itu makin jauh ke bawah, meninggalkan dunia ini. Tapi kalau kamu masih di lantai 1, lantai 2, kamu masih dekat dengan dunia. Apalagi belum naik, masih di dunia. Ya kan? Ya. Kalau kita nggak pernah masuk ke askese, ya kita hidupnya cuma belajar. Kita masih di level, saya bilang itu, kita di SD, SMP, SMA. Kalau level dasarnya di SD, belajar SD kan gampang. Nggak pernah sulit. Kita mengatakan itu gampang ya, karena kita udah di level atas kan. Coba waktu kamu masih SD. Kalau kamu nggak tekun belajar, ya kamu nggak naik kelas juga kan. Tapi waktu kamu sudah naik kelas sampai SMP, kamu lihat pelajaran SD, ya kenapa saya dulu dapat nilai merah? Padahal gampang sekali gitu. Ya, itu artinya apa? Hal-hal dasar itu mudah, tapi kalau kita nggak pernah naik, nggak mau menghadapi kesulitan, ya udah di dasar terus. Jadi makin tinggi, kamu akan makin meninggalkan apa, hal yang
bersifat canggih dan atau sensual. Rasional itu di bawah. Ya, itu kayak level binatang. Kita meninggalkan itu. Coba baca lagi. Gregorius menekankan bahwa kebajikan harus moderat dan seimbang, dan berlebihan atau ekstrem. Nah, harus seimbang. Ekstrim ke kiri atau ke kanan itu nggak boleh. Harus apa? Moderat. Ya, moderat itu artinya apa? Seimbang. Terus Kebajikan adalah seperti gunung yang sempit, yang mengarah dan berbuat besar dan sangat berbahaya ini. Tujuan sejati dari kebajikan dan puasa adalah menjadi pelayanan jiwa. Gregorius sangat menghormati keperawanan sebagai bentuk kemuliaan tertinggi, tetapi juga tidak menolak pernikahan, menekankan bahwa tujuan manusia bukanlah keperawanan fisik semata, melainkan cara hidup yang saleh. Tuhan yang berbudi dulu adalah penyederhanaan jiwa, di mana kualitas-kualitas jiwa membentuk satu kesatuan yang harmonis. iya, idealnya adalah hidup dalam keperawanan. Ya, meninggalkan hal-hal duniawi, tidak menikah dan sebagainya. Tapi itu idealnya. Tapi kalau enggak pun ya udah, kamu bisa juga hidup yang saleh. Ya, itu penekanan Gregorius. Keperawanan itu adalah cara hidup yang paling modern menurut dia. Seimbang. Oke. Nanti ada buku ini judulnya tentang keperawanan. Nah, ini cewek-cewek, cowok-cowok perlu baca ini. Keperawanan judulnya. Udah saya tulis belum ya? Ya, saya pernah bagikan kok. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini ada tulisan dia memang tentang keperawanan. Menarik ini. Ya. Keperawanan itu ini. Jadi kalau bisa diisi dibaptis, terus mengajak kita yang menghidupi kehidupan yang saleh dengan cara hidup dalam kesucian. Kesucian moral, kesucian rohani, dan semuanya. Ini bicara tentang ya, kalau misalnya salah satu kutipan dia yang penting di sini, pasal 1 ini panjang ya. Komentarnya adalah gini nih. Keperawanan itu hadiah ilahi. Sesuatu yang tidak dapat rusak, partisipasi dalam kemuliaan ilahi, ya. Kemudian keperawanan itu adalah kebajikan yang transenden. Gitu. Nah, dia memang banyak menekankan apa tentang jalan hidup kesalehan itu, yaitu kehidupan yang sederhana, di mana dengan keperawanan itu kita bisa fokus membentuk kualitas-kualitas jiwa. Gregorius sendiri nggak menikah dia apa ya, bujang ya, sampai dia nggak punya dia nggak menikah soalnya. Oke. Coba baca lagi siapa nih? Kasian ini Bestania dari tadi udah nunggu. Oke, kasih. Ini diwujudkan dalam gereja. Ya. Kita dikembangkan dengan gambar sehingga semuanya menjadi satu hari dan satu rantai. Kasih yang sempurna mengusir rasa takut dan rasa takut diubah menjadi kasih. Oleh prinsip keselamatan biasa menjadi bagian dari kesatuan besar semua orang dalam kesatuan mereka dengan satu kebaikan. Karena dengan satu kebaikan ini, suatu dalam proses ini adalah datang dari cinta manusia universal. Hanya dalam kehidupan rohani, umat manusia dipersatukan kembali. Dan integritas kehidupan pribadi diperkuat melalui persatuan hidup dan komunitas persaudaraan. Iya, dalam komunitas persaudaraan itu dalam gereja itu dilambangkan seperti apa? Gambar tali. Tali itu untuk mengikatkan, akhirnya menjadi satu satu kesatuan gitu. Nah, talinya itu adalah kasih. Ya, kasih itu yang
mempersatukan atau mengikat. Nah, tanpa kasih itu ya maka tidak ada apa ya, persatuan. Penyatuan itu nggak ada. Jadi teosis ini adalah kita mau menyatu dengan Allah yang adalah kasih. Nah, kita harus jadi kasih. Ilustrasinya saya pernah kasih tahu gini. Contoh, kalau Allah itu seperti api, api itu kan panas ya, api ya. Nah, kalau kita nggak mengubah natur kita jadi seperti dia, seperti api, maka waktu kamu dekat dengan api ya habis. Misalnya kamu itu keras, kamu itu jerami, ya. Kamu dekat dengan api ya gimana kalau keras didekatkan dengan api? Habis. Yang salah siapa? Apinya atau kertasnya? Kertasnya, ya kan? Tapi kalau kamu itu adalah api, atau kamu itu adalah logam, maka menyatu dengan api itu nggak apa-apa. Ya kan? Tapi kalau kamu, kita ini jerami, ya masukkan ke api habis. Nah, kira-kira gitu. Itu sebabnya kita mengubah diri kita menjadi sekodrat, ya maksudnya serupa dengan Allah itu, ya kita tuh bisa menyatu dengan dia. Dan itu dia katakan di sini kasih. Oke, refleksinya apa? Coba baca. Nenong. Refleksi, reproduce, mereka itu bahwa dan kasih. Iya. Tentang mengingatkan diri pada Tuhan tadi sampai pada tentang investasi dari kasih pada Allah dan kehidupan tidak dapat memisahkan kehidupan manusia. Itu di bawah dan nirhadana jiwa menjadi fondasi kehidupan dengan Allah. Iya. Nah, refleksinya adalah implikasinya adalah satu. Kita dipanggil menjadi anak Allah adalah untuk hidup dalam kesucian dan kasih. Untuk mencapai itu kita harus usaha terus-menerus mengatasi godaan dan nafsu, memusatkan diri pada tujuan ilahi, ya, mengasihi sesama, mengasihi Allah, kehidupan yang berbudi luhur dengan cara hidup yang sederhana, penyederhanaan jiwa. Jangan mau ini itu dan sebagainya. Kamu nggak bisa mencapai yang namanya kesucian dan kasih kalau kamu terlalu banyak keinginan. Ya, kalau kamu belum mencapai this station, membuang segala keinginan itu, kamu nggak bisa mengasihi. Contohnya gini, kita mau ngasih sesuatu sama pengemis atau orang miskin yang begitu. Kita punya uang, kebutuhan aku banyak loh, si A, si B, si C ini banyak sekali nih. Kebutuhan apa lagi gitu. Akhirnya kita nggak bisa berkorban karena nanti kita masih banyak keinginan, ya kan? Nah, tapi kalau kita melepaskan itu katanya hidup sederhana aja, maka ya udah kita pasti kasih. Nah itu simple contohnya itu seperti itu ya. Itu maksudnya penyederhanaan jiwa, yaitu keperawanan tadi. Oke, aplikasinya apa? Aplikasinya ya misalnya nih, coba baca lagi Nenong. Menunjukkan terbaik dalam kehidupan sehari-hari, bukan perbuatan baik kita dan sama kita dengan Tuhan. Kedua, melihara Tuhan dan perbuatan selalu melalui Tuhan dan pertobatan dari dosa, menjaga jiwa kita tentang murni dan layak untuk bersekutu dengan Allah. Iya, terus Kita menghargai kita baptisan, harga umrah yang diterima melalui baptisan dan berusaha hidup sesuai dengan Allah. Dapat menghadapi kehidupan yang saleh, melalui kehidupan yang penuh dengan kekuatan baik dan salehan sebagai bukti nyata dari baruan batania yang kita terima melalui baptisan.
dalam perbuatan baik, pertobatan, menghargai anugerah pembaptisan, hidup dalam kesalehan, itu ya kata seperti itu kata-kata aplikasi ya. Penutupnya. Sama Iya, misalnya aja ya, jadi penutupnya. Oke, ada pertanyaan tentang anak Allah ini? Panggilan kita menjadi anak Allah adalah panggilan kita untuk menghidupi kesalehan. Ya, tapi kesalehan atau kebajikan yang kita tunjukkan itu haruslah moderat dan seimbang, tidak berlebihan atau ekstrim. Dia bilang itu seperti lorong gunung yang sempit. Ya, kebajikan itu seperti lorong gunung yang sempit yang mengarah di antara dua jurang yang sama berbahaya. Pernah kan daki gunung, misalnya kita trekking gitu, kan kita lewati lorong-lorong jalan-jalan kecil ya. Kalau kita terpleset, kita jatuh ke jurang ya kan. Nah itu, ini kebajikan itu, jalan kebajikan itu jalan yang seimbang, tidak terlalu ke kiri, ke kanan. Nah itu bisa membuat kita berbahaya atau jatuh. Jadi tujuan dari sejati dari kebajikan itu adalah mengubah tubuh menjadi apa? Pelayanan jiwa, melayani jiwa. Nah, caranya ya penasihat kita keperawanan itu adalah kemurnian tertinggi. Menekankan bahwa cara hidup yang saleh adalah anak jiwa untuk cara-cara yang seimbang, moderat. Nah, ini memang perlu dibahas secara khusus ya. Kalau kita mau bahas tentang ini satu topik tentang keperawanan tuh menarik gitu ya. Saya ya sebetulnya sudah jemakan ya nanti ya ini perlu 1 semester untuk bahas ya. Mana tentang ini ya, tentang keperawanan ini ada berapa halaman, 72 halaman, ada berapa pasal ya dia bahasnya. 24 pasal ya, banyak ini ya. Oke. Ada pertanyaan nggak? Ya. Bahwa pembaptisan. Karena pembaptisan itu adalah bagaimana seseorang ikut nanti Kristus. Dan tadi Mas laki-laki itu tadi Leci membaca, ini ada satu kalimat yang membuat saya berpikir bahwa penyatuan dengan Allah itu hanya dengan mengubah dengan Kristus. Ya. Jadi bagaimana dengan orang yang masih belum dilakukan, apakah gambar Allah dalam diri seseorang itu dapat diculik? Ya, belum bisa. Jadi dia harus meniru kematian dan kebangkitan Kristus. Ya. Jadi orang itu ya harus mengalami yang namanya kematian dan kebangkitan Kristus. Baru ada lahir baru. Bagaimana dengan orang, ada yang bertanya dengan orang yang cacat, orang yang katakanlah kebutuhan khusus ya, misalnya orang gila gitu, dia nggak ngerti apakah dia bisa dibaptis. Ya, saya ini kerja misteri ya, pembaptisan itu kerja misteri juga. Bagaimana dengan bayi yang lahir terus mati gitu ya? Kan dia belum dibaptis, selamat nggak dia? Ya, nah ada kasus-kasus seperti itu ya memang kita nggak memungkiri ada karya Allah atau anugerah Allah yang bisa bekerja di luar sepengetahuan kita. Ya. Walaupun tidak misalnya dibaptis di dalam air. Ya. Ada kasus-kasus tertentu orang yang nggak bisa dibaptis dengan air. Misalnya kejadian di saat di medan perang yang lagi nggak ada air, misalnya gimana itu?
ya, atau orang yang sakit sekarat tapi tidak ada air atau dia tidak boleh bersentuhan dengan air dan sebagainya. Jadi ada kasus-kasus yang khusus seperti itu. Ya. Tapi prinsipnya adalah harus mengalami yang namanya pembaptisan. Ya. Ada yang mungkin nggak dengan air tapi dengan darah misalnya. Ya. Dibaptis dengan kemartiran dia. Oke. Dan sebagainya ya. Prinsipnya adalah kalau dia belum dilahirkan baru, mati dan bangkit, ya dia belum menerima kontrak yang baru. Nah, untuk dibaptis itu kan namanya butuh iman dan anugerah. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Gimana, Arvin? Apakah ini menjawab atau belum? Kalau ingin bertanya lagi, silakan. Apa? Bingungnya apa? Jawaban Bapak sih. Mana ya? Ini kan Bapak kan kemarin dan orang-orang yang dibaikkan, tapi dia langsung meninggal. Itu kan masih belum dibaptis kan Pak? Ini bagaimana dengan bayi tersebut? Kan kejadian itu adalah memurnikan atau menyatu dengan Tuhan. Jadi bagaimana dengan orang-orang yang masih belum dilahirkan, yang masih belum, yang masih hidup dalam dosa, masih intinya yang masih belum dibaptis itu loh Pak. Tapi Ya. bagaimana dengan Allah dalam hidupnya itu, apakah bisa dipulihkan atau tidak? Ya, nanti memang tadi Nisa bilang ada pemulihan melalui api nanti ya. Nanti kita baca ada Apokristasis itu ada pemulihan melalui api yang lebih sakit nanti. Ya. Oke, sabar dulu. Nanti sampai di situ kita ada namanya Apokristasis itu yang namanya pemulihan universal. Ya. Oke, tapi kita belum sampai topik itu. Nanti di halaman berapa itu ya? Nanti waktu kita bahas nanti setelah ini ya. Setelah pemulihan nanti ke pemuliaan. Inilah kita bahas nanti tentang kematian, hidup mereka yang tidak layak dan belum dibaptis ini maksudnya. Ini ya. Gimana dengan mereka yang hidupnya tidak layak dosa, hidup dalam dosa, tapi juga yang belum dibaptis. Nah, ini Gregorius ceritakan di sini. Ya, itu nanti di halaman berapa ini? Halaman 64 ya, halaman 63. Makanya kamu baca, kalau kamu baca tuh udah pasti ketemu jawabannya di sini. Ya, nah ini singkat kok 2 paragraf. Tapi nanti kita sampai di situ. Ya, kita pelan-pelan kita bahasnya. Ada pertanyaan lain? Kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan, misalnya kan kemarin itu ada anak tingkat 1 ya, bertanya tentang surat Roma, ya, tentang mana itu? Saya lupa dia mau tanya. Saya bilang dia tanya di grup supaya dengan bertanya dengan jawabannya itu akhirnya banyak orang jadi belajar juga. Ya. Ya, kalian boleh bertanya di grup, misalnya Pak mau bertanya, kan kemarin kita bahas ini atau saya ada pertanyaan, enggak mungkin kalau kamu malu ngomong ini pertanyaan dirimu, kamu bilang aja ini pertanyaan dari teman saya, misalnya gitu. Ini enggak apa-apa kan? Ya. Padahal itu pertanyaan kamu sendiri. Tapi ya enggak apa-apa, namanya belajar bertanya, ya. Justru dengan bertanya gitu, ya walaupun tuh nggak ada pertanyaan yang salah atau pertanyaan yang bodoh, yang ada adalah kita mencari ya ini namanya kita belajar seperti tadi pertanyaan Alfi itu misteri-misteri iman gitu.
ya, bentuk gambar Allah, dipulihkannya lewat pembaptisan. Bagaimana dengan kasus yang orang yang belum dibaptis gimana? Atau orang yang sudah dibaptis tapi berdosa terus bagaimana? Nah, itu kasus-kasus yang mungkin sering ditanyakan ya, kita tanyakan atau yang ditanyakan jemaat misalnya. Ya. Dan kamu yang sudah belajar teologi ini ya, apalagi belajar sama saya, ya kamu mesti bisa jawab dengan benar, bukan asal jawab gitu. Asal jawab belum tentu benar kan? Malah kamu ngajarin yang salah. Tapi nggak apa-apa, ya kamu bisa konsultasi, ya. Kamu cari jawabannya dari materi, dari buku kuliah atau kamu bertanya di kelas seperti ini, di grup WA misalnya. Itu kan sarana yang kalian bisa pakai. Ya. Jadi saya suruh tanya aja di grup. Gak usah malu. Ya. Apalagi kalian kan mahasiswa teologi ini kan mencari belajar tentang Kristus, belajar tentang kebenarannya yang memang tidak gampang. Dan karena apa? Karena kita nggak boleh asal jawab gitu. Harus ada apa ya? Kebenarannya kan? Kan masalah iman soalnya. Dan saya juga nggak ngajar bangun teori sendiri gitu. Saya ambil dari Nisa. Kenapa dari dia? Ya dia bagus gitu. Saya nggak perlu bikin teologi sendiri gitu. Ya, kehidupan dan pemikiran Hendy misalnya. Apain gitu loh. Ya ambil dari Bapak Gereja aja udah banyak sekali. Yang nggak habis dipakai. Ya, karena yang saya ajarkan itu juga bukan pemikiran saya. Nah, bagaimana peranan pemikiran kita? Peranan pemikiran kamu adalah kamu bikinlah kalimat-kalimat refleksi, implikasi, analisis itu kontribusi kamu. Jadi kalau yang atas ini apa? Ini pemikiran dari Nisa ya. Ini pun bukan pemikiran, ini saya ambil dari Josh Florovsky ya, bukan tulisan dia langsung. Ini dari Josh Florovsky yang ada di websitenya ini dia. Nah ini The Theological Thought of Saint Gregory of Nyssa dari Josh Florovsky. Kenapa saya ambil Josh Florovsky? Ya karena dia sudah merangkum semua pemikiran Nyssa, saya tinggal pakai. Ya kan? Nah, saya tinggal pakai, saya terjemahkan, tapi saya nggak cuma nerjemahkan kayak gini gitu. Nah, saya ajarin kalian beri kalimat-kalimat kontribusi, analisis, atau refleksi, implikasi, apapun itulah, aplikasi, kontribusi, misalnya gitu. Itu kalau kita belajar mengutip punya pandangan orang nggak cukup, kamu harus berani beri pendapat. Nah, pendapatmu tuh nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, gitu. Tapi kamu mengutipnya juga pasti benar. Misalnya ada yang bertanya sama kamu nggak tahu jawabannya apa, kamu ngutip aja punya Nisa. Oh, Nisa kasih jawabnya gini. Nah, dari situ kamu bisa memberi alasan dari situ. Jadi jangan gini, jangan terbalik ya. Si pendapat dulu, lalu kamu cari-cari yang jadi nggak maksud saya? Padahal pendapat itu belum tentu benar atau salah. Kalau salah, kamu cari ayat-ayatnya dari bapak gerejanya, paksa-paksain gitu ya. Nah ini keliru. Jadi jangan pendapat dulu, mau cari referensi dulu. Misalnya dari Nisa. Nah, dari Nisa baru tambahkan originalitasnya. Originalitasnya itu maksudnya apa? Pemikiran kan? Kamu. Gitu ya. Jadi kalau ada menghadapi pertanyaan-pertanyaan itu, bisa sih. Kamu langsung jawab. Kalau pertanyaan gampang ya kamu langsung jawab menurut pendapat. Ya. Nah, tapi pendapatmu itu juga ya benar, mewakili bahwa gereja, nggak perlu harus ambil tokoh dulu gitu. Ya kalau itu pertanyaan-pertanyaan yang memang simple, relevan gitu ya.
Misalnya, apakah orang cacat itu diselamatkan nggak? Apakah orang yang sakit jiwa itu bisa nggak menerima baptisan? Ya kamu nggak perlu cari bacaan misa dan sebagainya, cari dulu, nggak ada. Ya kamu nggak akan bisa jawab pertanyaan nanti ke depan. Ya sepanjang yang kamu tahu, kamu jawab boleh. Ya orang yang cacat atau orang yang sakit jiwa itu, ya tentu ada misteri anugerah yang bisa bekerja di dalam hati dia. Kita nggak bisa tahu. Nah, jawaban itu kan sebetulnya juga mewakili para bapak gereja. Ya, ada hal-hal kasus itu. Tapi ada kasus-kasus yang memang mungkin pertanyaannya perlu pembahasan lebih dalam, lebih di hati gitu ya. Nah, kita ngutip, lalu kita kasih jawaban. Gitu. Oke? Itu ya cara-caranya. Misalnya, kamu nggak cuma mengutip, tapi kamu kasih originalitas. Ya, tapi kalau kamu belum apa-apa udah kasih ide, itu idemu salah, kamu paksa-paksain pakai ayat Alkitab segala. Nah, itu konyol tadi. Ya kan? Idemu udah salah nih. Terus kamu cocok-cocokin dengan ayat Alkitab. Nah, ini ya. Oke, kita break dulu. 5 menit, ya 10 menit lah ya. Nanti kita masuk lagi, kalian refresh dulu supaya tidak ngantuk.